Radar Borneo, tugas akurat dan terpercaya, mengungkap tuntas fakta secara realita. Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Saat ini kita sedang berada di Kecamatan Sungai Duri, berhadapan langsung dengan Pak Reja, Kepala Desa Sungai Duri, dalam konteks seputar COVID-19. Baik, selamat pagi Pak Reja. Selamat pagi Pak Jainal. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan saat ini COVID menjadi satu dilema di masyarakat, baik daerah maupun secara nasional bahkan mendunia. Dan untuk itu menjadi sebuah dilema bagi warga masyarakat untuk mengais rezeki. Dengan ini seperti apa perkembangan COVID yang ada di daerah desa Sungai Duri ini, Pak? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan berikan. Ya, untuk perkembangan COVID sendiri Pak di Sungai Duri khususnya Kecamatan Sungai Raya pada umumnya sampai dengan hari ini masih bertahan di zona hijau dan kuning. Jadi maksimalnya kuning. Meskipun ya secara keseluruhan Kabupaten Manggayang, informasi yang kami dapat per tanggal 19 Agustus itu zona merah, kemudian per tanggal 24 Agustus berubah jadi oranye. Itu yang kami dapat informasi. Nah, hal-hal yang terjadi di masyarakat terkait dengan COVID ini seperti juga daerah-daerah yang lainnya Pak, sektor-sektor yang terdampak itu tentu saja yang paling besar pengaruhnya adalah perdagangan dan jasa. Ya, itu sektor yang terdampak. Kemudian juga Sungai Duri yang notabene adalah daerah yang berada di jalur sutra, yang perkembangan ekonominya sangat tergantung dengan sektor perdagangan jasa, khususnya di pasar, memang sangat-sangat terdampak. Nah, ketika zonasi itu berubah jadi merah atau oranye, maka mau tidak mau pemerintah di beberapa level sampai ke bawah itu melakukan pembatasan-pembatasan. Nah, inilah bersinggungan dengan kepentingan ekonomi masyarakat juga sedang berjuang melewati krisis ini. Mereka dengan segala upaya untuk mengairi rezeki. Ya, inilah dilema yang terjadi di lapangan, terutama kami di pemerintahan desa. Di satu sisi kami tegak lurus satu komando dengan instruksi daripada bupati kepada camat dan camat kepada kami. Tapi di sisi lain kita melihat masyarakat juga berusaha untuk mendapatkan pendapatan di tengah situasi yang sulit seperti itu. Baik Pak Kades, di sini kan Pak Kades barusan mengatakan bahwa untuk desa Sungai Duri termasuk masih zona kuning di sini ya. Iya. Jadi itu sangat luar biasa. Kira-kira langkah apa Pak Kades lakukan sehingga bisa seperti itu, tidak seperti daerah-daerah lain yang sudah terkonfirmasi atau kena virus tersebut? Ya, baik. Untuk sebenarnya untuk Sungai Duri Pak, kalau dilihat dari tingkat kerawanan dan risiko desa ya termasuk tinggi Pak, karena kami selain punya pasar juga adalah wilayah perbatasan dengan Kabupaten Mempawang. Kemudian berbatasan juga dengan jalur ke Singkawang. Nah, adapun yang kami lakukan di desa bersama dengan Satgas COVID desa melakukan langkah-langkah preventif, kemudian antisipatif, dan kita juga sering melakukan evaluasi. Nah, divisi-divisi yang ada di Satgas itu Pak, semuanya kami berdayakan mulai dari sosialisasi, artinya pembinaan itu terus menerus. Kemudian juga dari sektor ataupun dari seksi
penanggulangan kami juga bekerja sama dengan dinas terkait, dalam hal ini Puskesmas bersama dengan aparat TNI Polri. Kita secara rutin mengadakan patroli-patroli mengingatkan kembali kepada masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan seperti itu. Kemudian juga kami mengajak masyarakat, intinya kami itu bukan tidak bersifat represif Pak, tetapi kami lebih ke mengajak. Kami menghimbau, mengajak, mari kita pertahankan zona di daerah kita ini hijau dan kuning. Supaya apa? Supaya pembatasan kegiatan masyarakat juga tidak seketat yang oranye atau merah. Jadi kami timbulkan kesadaran individu dari pelaku-pelaku usaha, dari masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka merasa tugas dan fungsi kita itu sama, yaitu menjaga wilayah kita supaya tetap di zona yang aman seperti itu. Baik, Pak Kades. Baik. Bagaimana Pak Kades melihat bahwa saat ini kan sekolah-sekolah itu kan diliburkan, ya kan? Diliburkan, kemudian ada mungkin ada tenggang waktu belajar 1 hari atau 1 minggu gitu kan, yang secara langsung itu. Kebanyakan di sini anak-anak yang diliburkan itu masih berkeliaran di jalan, bahkan malam juga, kemudian siang juga. Kira-kira bagaimana Pak Kades mengajak nanti mereka supaya mereka mematuhi protokol kesehatan yang ada? Ya. Nah, kalau yang tadi Bapak sebutkan terkait dengan aktivitas pelajar-pelajar atau siswa kita di luar jam sekolah itu, memang ini membutuhkan kerjasama yang ekstra Pak. Jadi tidak semata-mata tugas ini diberikan kepada institusi sekolah ataupun orang tua, tapi adalah tanggung jawab kita bersama. Makanya kami mengambil peran itu, sehingga dalam beberapa kesempatan kami melakukan patroli, dan ketika menemui siswa-siswa ataupun pelajar kita yang masih berada di luar rumah di jam-jam tertentu, ya kami melakukan teguran dan pembinaan seperti itu Pak. Jadi mereka kita ingatkan kembali, meskipun tidak ada tatap muka sekolah, namun bukan berarti bisa sebebas-bebasnya untuk beraktivitas di luar. Kalian juga punya tanggung jawab, mungkin ada tugas yang diberikan oleh guru dan sekolah, yaitu harus dikerjakan. Nah, sekali lagi Pak, untuk salah generasi muda ini memang semua stakeholder harus mengambil peran. Mudah-mudahan tahun ini kami tengah merancang peraturan desa terkait dengan jam malam untuk pelajar. Ya, ini adalah suatu bentuk investasi kami sebagai pemangku kebijakan yang ada di desa, untuk bersama-sama mengambil sikap dan mengambil inisiatif untuk membuat satu peraturan yang membatasi terkait dengan aktivitas di jam tertentu. Artinya di atas jam 8 atau jam 9 malam itu anak-anak itu usia sekolah itu tidak diperkenankan. Ya, ini mau tidak mau kami ambil untuk melindungi generasi penerus kita. Baik Pak Kades, kalau kita melihat bahwa tadinya Pak Kades juga mengatakan bahwa ini masih zona kuning, artinya Pak Kades ini melakukan satu tindakan yang sangat luar biasa dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Tapi justru kira-kira apa yang harus Pak Kades sampaikan kepada seluruh warga masyarakat yang ada di Desa Sungai Duri ini agar mematuhi protokol kesehatan sehingga masyarakat merasa aman dan secara langsung memutus mata rantai COVID-19 ini Pak? Iya, baik, untuk himbauan kami kepada segenap masyarakat, baik itu di tingkat dusun, RT sampai ke masyarakat, mari kita sama-sama menjaga wilayah kita
berada di zona yang aman. Artinya hijau dan kuning itu sekali lagi pembatasannya tidak seketat yang oranye dan merah. Kalau sampai wilayah kita masuk ke zona oranye atau bahkan merah, yang akan mendapatkan dampak ya kita sendiri. Inilah yang harus kita pikirkan bersama. Pemerintah mau tidak mau mengambil langkah melakukan pembatasan supaya dampak daripada COVID ini masih bisa tercover lah, artinya masih bisa terkendali. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat COVID ini bisa di luar kendali. Itu yang diharapkan pemerintah, sehingga dapat dimaklumi pemerintah melakukan pembatasan itu bukan dengan tujuan yang tidak baik, tetapi dengan tujuan untuk supaya penyakit ini ataupun penyebaran ini bisa terkendali. Ya, ini tentu saja tidak bisa dibebankan tugasnya kepada institusi saja, tetapi peran serta aktif daripada masyarakat itu sangat-sangat diperlukan untuk mensukseskan tujuan ini. Gitu. Baik, Pak Kades, terima kasih, dan demikian hasil wawancara kita dengan Kades Pak Reja Sugiduri, Desa Sugiduri. Beliau juga berharap bahwa masyarakat Desa Sugiduri agar tetap mematuhi protokol kesehatan dan mempertahankan zona kuning di sini. Terima kasih, dan jangan sampai lupa klik like dan subscribe-nya, berikan komentar pada kita. Terima kasih dan selamat siang.